Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Ibu Esti Hartanti. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bab yang kedua, yaitu tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, di mana sifat jujur dan sifat adil di sini merupakan akhlakul karimah, yaitu akhlak yang terpuji yang senantiasa dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kita adalah umatnya Rasulullah, maka kita diharapkan memiliki atau meniru ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang pengertian sifat jujur. Apa sih jujur itu? Nah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah melakukan sifat jujur. Misalnya saja adalah ketika kalian diperintah oleh ibu untuk membeli sesuatu, maka uang kembaliannya dikembalikan lagi. Nah, itu adalah contoh dari sifat jujur. Jujur menurut bahasa adalah benar, nyata atau berkata benar. Ya, asal kata dari asidku. Sedangkan menurut istilahnya, jujur adalah kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Sikap jujur difirmankan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Selain Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang artinya adalah, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita ke surganya Allah. Jadi intinya adalah Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk memiliki sikap jujur, ya, atau di dalam kehidupan sehari-hari harus punya sifat jujur. Lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong, di mana sikap dusta itu akan melahirkan keburukan-keburukan yang mengantarkan orang menuju ke dalam neraka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Yang artinya adalah tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia akan berkhianat. Ayo, siapa yang pernah memiliki sifat seperti ini? Nah, jadi kalau memiliki salah satu sifat seperti ini, maka bisa dikatakan sebagai orang yang munafik. Tentu kita tidak mau kan? Nah, oleh karena itu, kita harus senantiasa memiliki sifat jujur. Imam Ghazali membagi sifat jujur itu menjadi 3. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak. Artinya adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang untuk senantiasa mentaati perintah Allah dan ingin mencapai ridhonya. Sedangkan jujur yang kedua adalah jujur dalam perkataan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Setiap perbuatan kita harus jujur, baik itu secara lahiriah dan secara batiniah. Berkait dengan sifat jujur, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Jadi kalau kita ingin memiliki sifat jujur, maka kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang senantiasa bersifat jujur pula. Yang terakhir adalah hikmah atau manfaat kita memiliki sifat jujur. Karena banyak manfaatnya. Yang pertama adalah dicintai sama manusia. Kemudian dipercaya orang lain, terbebas dari rasa curiga, hati kita menjadi tenang dan tentram, dan yang berikutnya adalah akan mendatangkan keberkahan. Nah, dari penjelasan tadi sudah paham ya apa arti jujur, macam-macam jujur, dan hikmahnya. Sikap jujur harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dan berusaha untuk menghindari sikap dusta atau pembohong. Nah, tugas kalian adalah tulislah masing-masing 5 contoh sikap jujur dan 5 contoh juga sikap bohong yang pernah kalian lakukan selama ini di dalam kehidupan atau di dalam lingkungan keluarga. Tulis dengan jujur ya. Tulislah di selembar kertas kemudian dikumpulkan. Demikian tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Ya, tetap semangat untuk belajar. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan pembahasan tentang sikap adil. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.